Sore ini kita bersama melangkah memasuki Minggu Paskah yang kedua, yang juga sekaligus menjadi perayaan kerahiman ilahi. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi, karena itulah yang menjadi pesan Yesus dalam penampakannya kepada Santa Faustina. Dia mengatakan, "Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, dalam perayaan kerahiman ilahi, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku." Luka menjadi sebuah hidup baru untuk orang merasakan betapa cintanya Tuhan pada umat manusia. Semoga pada hari raya kerahiman ilahi, kita semua juga menyadari pengalaman luka yang kita alami. Tetapi mari kita membawa pengalaman luka itu pada pengalaman luka Tuhan Yesus, di mana Ia berani membukanya, tidak menjadikan luka itu sebagai sesuatu yang ditangisi. Saya pernah terluka, saya dendam dengan orang yang sudah memaku tangan saya dendam dengan orang yang sudah menombak lambung saya, tetapi luka itu dirubah menjadi jalan berkat, dirubah menjadi tanda harapan baru, dan kita pun bisa menjadi demikian. Jangan lalu menjadikan saya pernah terluka, maka saya harus balas dendam. Jangan lalu mengatakan dulu saya seperti itu kan, maka sekarang saya juga berhak melakukan orang dengan perlakuan yang sama. Semoga kita semua dapat menjadikan berkat pengalaman kerahiman ilahi ini sebagai sarana belajar. Kita pun juga diajak untuk hidup di dalam kerahiman, menjadikan pengalaman hidup kita sebagai saluran berkat di dalam kehidupan bersama. Yesus kami, Yesus mulia, mari kita wartakan yang jahat di kalangannya. Mari kita wartakan sumber bahagia, Yesus pemenang dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Selamat sore. Sore ini kita bersama melangkah memasuki Minggu Paskah yang kedua, yang juga sekaligus menjadi perayaan kerahiman ilahi. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi, karena itulah yang menjadi pesan Yesus dalam penampakannya kepada Santa Faustina. Dia mengatakan, "Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, dalam perayaan kerahiman ilahi, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudera rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku." Maka pada hari ini secara khusus kita memberikan penghormatan pada lukisan kerahiman ilahi sebagaimana dipesankan oleh Yesus sendiri dalam penampakannya itu. Hari ini juga perayaan Ekaristi pada sore ini diiringi oleh kelompok paduan suara dari SMA Pius Gombong yang bersama-sama dengan kita merayakan Ekaristi ini, juga ditemani Romo Juhas yang bertugas di SMA Pius Gombong ini. Mari kita lanjutkan perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Romo, Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sekalian, waktu kecil saya itu termasuk anak yang terlalu banyak gerak gitu ya. Kalau misalnya naik sepeda itu suatu ketika saya pernah di turunan sepeda saya itu remnya blong gitu ya. Jadi begitu sampai di bawah itu gasruk gitu ya. Karena gasruk maka babak belur itu babak bundas juga ya. Selain babak belur itu kan biru-biru. Ini sudah babak belur dan babak bundas gitu. Maka lukanya itu macam-macam, ada yang di sini. Kemudian seingat saya itu sepedanya itu lalu ke atas muka saya gitu. Maka pipi saya itu di sini ada bekas gir sepeda. Jadi serempet gitu ya, ada bekas girnya di sini. Terus ada di dengkul dan ada di kaki. Pokoknya ada banyak lukanya gitu ya. Dan lukanya itu karena kena aspal, maka lukanya itu kan menganga gitu ya. Menganga lalu ada darahnya di satu banyak. Dan saya itu tipe yang kalau misalnya ada luka sedikit, itu keringnya lama gitu. Maka dulu kalau misalnya diobati, itu kan biasanya supaya ini obatnya masuk, kalau kita ada luka seperti itu kan harus dibersihkan. Maka biasanya kalau habis mandi, itu selesai mandi saya akan lari gitu ya. Pergi
pergi. Kenapa? Karena nanti saya pasti bapak ibu saya akan manggil saya, kemudian lukanya dibersihkan, supaya nanti bisa ditaburi obat, lalu obatnya itu bisa masuk dan cepat sembuh. Tapi waktu itu, karena saya itu anak kecil, mungkin sekitar umur saya itu kelas 5 SD gitu ya, yang saya rasakan itu kan sakitnya gitu ya, maka supaya saya tidak sakit kalau diobati, maka saya lari pergi, supaya tidak merasakan perihnya diobati oleh bapak dan ibu saya. Tetapi semakin didiamkan, maka luka itu tuh semakin kerasa gitu ya, semakin membesar, kemudian semakin melebar, dan makin lama untuk bisa sembuh gitu, karena nggak bisa kering sendiri, karena lukanya itu dalam, gasruk kerikil, kemudian kena aspal dan lain sebagainya waktu itu gitu ya. Kemudian kalau misalnya tidak diobati ya akhirnya lama sembuhnya, bisa sampai seminggu, 2 minggu gitu ya, karena tidak mau diobati. Maka kalau sebuah luka itu tidak diobati, ya kita akan menjadi seseorang yang lalu memelihara luka itu, seolah-olah luka itu kayak diputi-puti gitu ya. Kalau misalnya bapak saya mau megang tuh kan kayak ditutup-tutupi gitu ya, jangan sakit, aduh gitu ya. Itu yang kerap kali terjadi kalau misalnya luka itu sedang diobati. Kemudian pengalaman yang lain di saat masuki seminari, ada satu pengalaman di mana kami itu diberi kesempatan untuk mengolah yang namanya luka batin. Kalau tadi itu adalah luka fisik yang kelihatan merah, ada darahnya, kalau dipegang itu perih, senut-senut dan lain sebagainya. Biasanya juga ada sebuah luka batin di dalam kehidupan seorang manusia. Dan bisa dipastikan bahwa setiap orang itu pernah atau juga merasakan luka batin. Berbedanya adalah besar atau kecil, banyak atau sedikit, terus-terusan atau sudah berakhir. Tetapi semua orang pasti pernah mengalami luka batin. Kerap kali ada yang mengatakan, oh anak yang terluka itu adalah anak yang kalau kecil tuh dimarahin terus gitu ya, maka dia akan menyimpan luka. Padahal anak yang sejak kecil itu dimanja, lalu kesana tidak boleh, kemudian pokoknya di rumah terus, dikekep terus, bisa jadi itu juga menjadi sebuah luka batin di dalam dirinya. Maka setiap orang itu mungkin dan bisa jadi memiliki pengalaman luka batin. Di saat sebuah pengalaman luka batin itu diolah, kita diajak untuk mengingat kembali momen di saat kita terluka. Misalnya, waktu kecil itu saya pernah dimarahin oleh bapak saya gitu ya. Mungkin dibentak, mungkin lalu digitik itu pakai kayu gitu ya. Balik, ayo terus gitu ya, cepret gitu ya. Misalnya itu. Lalu kita diajak untuk mengingat dan juga membawa pengalaman itu kembali. Dulu terjadinya kapan ya? Sore. Dipukulnya berapa kali ya? Kira-kira ya 5 kali. Waktu itu saya nangis enggak ya? Nangis. Bapak saya tuh wajahnya kayak apa, menakutkan atau tersenyum? Pasti menakutkan gitu kan, nggak mungkin ya. Anaknya dipukul ambil tersenyum gitu kan, nggak mungkin. Maka pengalaman luka batin di saat seseorang itu diajak untuk mengolahnya, kita berarti siap untuk mengingat kembali. Dan pengalaman luka batin menjadi sesuatu yang pasti akan membuat kita kembali merasakan perihnya pengalaman luka batin itu. Tetapi kalau kita tidak berani membuka luka batin itu dan mencoba untuk mengingat kembali, maka kita nggak akan pernah bisa sampai kepada sebuah arti penyembuhan luka. Sama seperti kalau kita punya luka fisik, kalau kita tidak buka, tidak kita ganti perbannya, tidak dibuka kotorannya, maka obatnya nggak bisa masuk dan nggak akan pernah kering. Maka setiap manusia punya pengalaman luka. Yang terjadi atau yang penting bukan berarti kita bangga dengan pengalaman luka kita, tapi bagaimana kita mencoba untuk mengolah pengalaman luka itu sebagai sebuah berkat. Kalau hari ini kita semua merayakan hari kerahiman ilahi, di mana Tuhan Yesus di hari ke-8 sesudah ia bangkit, ia datang kepada para muridnya menunjukkan lukanya. Dia menunjukkan tangannya yang bekas paku. Dia menunjukkan lambungnya yang bekas tombak. Tuhan mengatakan, ini loh lukaku. Ini loh yang terjadi padaku. Dan itu menjadi sebuah tanda kebangkitan. Bahwa Tuhan bangkit dengan seluruh tubuhnya. Dengan seluruh yang ia miliki. Dan luka menjadi harapan baru. Luka menjadi sarana kerahiman Tuhan. Dan luka menjadi sebuah hidup baru untuk orang merasakan betapa cintanya Tuhan pada umat manusia. Maka Bapak Ibu dan saudari-saudara sekalian, semoga pada hari raya kerahiman ilahi, kita semua juga menyadari pengalaman luka yang kita alami. Tetapi mari kita membawa pengalaman luka itu pada pengalaman luka Tuhan Yesus. Di mana ia berani membukanya, tidak menjadikan luka itu sebagai sesuatu yang ditangisi. Saya pernah terluka, saya dendam dengan orang yang sudah memaku tangan saya dendam dengan orang yang sudah menombak lambung saya. Tetapi luka itu dirubah
menjadi jalan berkat, dirubah menjadi tanda harapan baru. Dan kita pun bisa menjadi demikian. Jangan lalu menjadikan saya pernah terluka, maka saya harus balas dendam. Jangan lalu mengatakan, dulu saya seperti itu kan, maka sekarang saya juga berhak melakukan orang dengan perlakuan yang sama. Semoga kita semua dapat menjadikan berkat pengalaman kerahiman ilahi ini sebagai sarana belajar. Kita pun juga diajak untuk hidup di dalam kerahiman, menjadikan pengalaman hidup kita sebagai saluran berkat di dalam kehidupan bersama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Romo, Bapak, Ibu, dan saudari-saudara sekalian, pada sore hari ini kami dari guru-guru, kemudian siswa-siswi, dan juga pengurus SMA Pius Gombong hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk membawa sesuatu. Sesuatunya apa? Pak Agus akan bersama dengan kita untuk mengenalkan tentang SMA Pius. Syukur-syukur nanti mungkin putra-putri Bapak Ibu, cucu, atau siapapun bisa menjadi salah satu dari anak didik kami. Maka saya persilakan Pak Agus untuk memperkenalkan SMA Pius supaya semakin sayang. Katanya semakin kenal nanti bisa semakin sayang. Silakan Pak. Terima kasih Romo Joas yang telah memberikan waktu kepada saya. Selamat sore para Romo, Bapak Ibu, dan calon suster. Berkah dalem. Selamat Paskah. Izinkanlah kami mewakili rekan-rekan kami, pengurus dan guru SMA Pius Gombong yang pada hari ini datang hadir di tengah-tengah kita untuk melayani perayaan Ekaristi sekaligus promosi tentang SMA Pius Gombong. Bapak Ibu yang kami hormati, SMA Pius Gombong itu berdiri sejak tahun 1988 dan sekarang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar nomor 288 Gombong. Tepatnya di depan SPBU Sempor Baru. Sampai saat ini SMA Pius Gombong telah meluluskan kurang lebih 3.000 siswa yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang sudah bekerja di luar negeri. Saya tidak tahu ini jadi diplomatik atau TKW, saya sudah tidak tahu. Tapi yang jelas bekerja di luar negeri. Lalu apa yang kami tawarkan seandainya putra-putri Bapak Ibu atau anak-anak yang berada di sini berminat di SMA Pius Gombong adalah ruang kelas yang cukup lumayan representatif. Lapangan olahraga, ada lapangan basket, ada lapangan voli, dan juga ada lapangan futsal. Selain itu ada aula, ada ruang komputer, ruang perpustakaan, dan laboratorium. Sekaligus ada ruang untuk berkebun, yaitu memelihara, memasarkan hasil dari tanaman organik. Berikutnya, apa prestasi yang pernah diraih oleh SMA Pius Gombong hingga saat ini? Sejak SMA Pius berdiri sampai saat ini, sudah banyak prestasi yang ditorehkan baik bidang akademi maupun non-akademik di tingkat kabupaten sampai dengan provinsi. Bahkan ketika ujian nasional dulu masih ada, kami tidak kalah dengan SMA-SMA negeri. Paling tidak kami masuk 10 besar SMA di seluruh Kabupaten Kebumen, baik negeri maupun swasta. Nah, seandainya kami masuk ke SMA Pius Gombong, apa yang ditawarkan? Apakah ada beasiswa atau tidak? Karena biasanya kalau orang sudah masuk ke SMA atau sekolah-sekolah swasta itu yang ditakutkan adalah apa, Bapak Ibu? Biaya, ya, biaya. Memang ada sekolah yang gratis, Bapak Ibu, yaitu sekolah minggu. Ya kan? Nah, ini SMA swasta ini.
Kami ada program PIP, kemudian ada BSM, ada Gota, kemudian channelingnya ke anak-anak terang, kemudian ada UPZ. Ini sarana-sarana yang dapat membantu sekaligus meringankan pembiayaan ketika putra Bapak Ibu bersekolah di SMA Pius Gombong. Jadi, bagi keluarga yang tidak mampu, jangan khawatir untuk sekolah di SMA Pius Gombong. Nah, kurikulum yang dipakai itu apa? Kita tahu bahwa setiap 10 tahun sekali pasti ada pembaruan kurikulum. Untuk kelas 11 dan 12 saat ini mereka yang masih menempati di kelas 11 dan 12 masih memakai kurikulum 2013. Kita tahu bahwa tahun depan adalah tahun 2023. Sudah ganti kurikulum. Namanya kurikulum Merdeka. Mungkin ini dari idenya Romo Mangun yang Merdeka Belajar. Bapak Ibu tahu Merdeka Belajar? Ada yang tahu? Menurut pemahaman saya Merdeka Belajar itu ya belajar ya boleh, ora ya kebangetan itu. Itu namanya Merdeka Belajar. Selain itu yang kami tawarkan bahwa SMA Pius Gombong ini bekerja sama dengan Stikom Yosudarso Purwokerto. Dengan kata lain, siswa-siswi SMA Pius Gombong juga dididik di bidang IT, dilatih. Ada beberapa program yang ditawarkan oleh Stikom Yosudarso untuk mendampingi siswa-siswi SMA Pius Gombong, terutama di dalam kecakapan atau keterampilan informatika. Kami harapkan dengan promosi ini Bapak Ibu putra-putrinya tertarik untuk menyekolahkan di SMA Pius Gombong. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Berkah dalam. Terima kasih Pak Agus. Itulah Bapak Ibu SMA Pius Gombong. Kami hadir dengan branding yang baru. Branding kami itu The Hoping School. Jadi memberikan harapan baru untuk para siswa-siswi yang kami sebut bukan siswa-siswi kami, tetapi anak-anak kami. Hoping School itu artinya apa? Hoping itu kalau kita bagi-bagi dalam huruf-hurufnya, hoping itu habit yang pertama. Jadi anak-anak diberikan kebiasaan baru, sesuatu yang menjadi bekal mereka untuk masa depan, habit. Kemudian O-nya itu opportunity atau kita ajak anak-anak untuk melihat peluang. Kira-kira nanti di depan sana, di masa depan itu apa sih peluang yang bisa dibangun gitu ya. Maka SMA Pius Gombong itu menjadi satu-satunya SMA yang mencoba untuk menghadirkan program entrepreneurship, jadi kewirausahaan. Sehingga anak-anak itu lulus dari SMA Pius tidak cuma dapat ijazah, tetapi juga punya kemampuan kewirausahaan. Ada greenhouse, kemudian ada ekstrakurikuler dan juga lain sebagainya, termasuk tadi komputerisasi beberapa program ekonomi dan juga akuntansi. Kemudian passion, anak-anak diajak untuk mencari passionnya apa sih, apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangi, mari kita bangun bersama, mari kita cari bersama dan kita kembangkan bersama. Sama seperti yang ada di dalam kurikulum Merdeka, di saat anak-anak diajak untuk membaca literasi, kemudian numerasi, dan akhirnya membuat proyek, apa sih yang mau kita bangun gitu ya, sehingga anak-anak diajak untuk kreatif. Kemudian I-nya itu intelijen, jadi anak-anak diajak untuk pinter, tidak hanya pinter, tapi cerdik dan juga cakap. N-nya itu new, menjadi anak-anak generasi masa depan yang baru. Apa sih yang bisa kita buat sebagai sumbangsi kita untuk masa depan? Kemudian G, goal, apa tujuannya? Anak-anak dicari untuk punya tujuan hidup. Biasanya kan kalau anak-anak SMA itu ditanya, kamu mau kuliah di mana? Kamu mau jadi apa? Itu bingung gitu ya. Nah, kami mengajak siswa-siswi untuk tahu mau kemana arahnya, dengan rekoleksi, dengan adanya retret, termasuk dengan kerjasama dengan Stikom. Seperti beberapa murid kami, anak didik kami yang punya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, seperti tadi disampaikan Pak Agus, kalau memang tidak punya biaya tetapi punya semangat, kami memfasilitasi untuk bisa sekolah di Stikom. Kebetulan Romo Seko juga ketua yayasannya, maka nanti bisa dibantu ya Romo ya, pasti ya. Senyumnya mengatakan iya gitu ya. Maka Bapak Ibu jangan ragu-ragu kalau berpikir tentang biaya, nanti ketemu dengan kami, kita bicarakan dari hati ke hati. Hati saya pasti untuk anak-anak dan juga guru-guru pastinya. Kalau bingung dari Kebumen lalu Gombong terus tinggalnya di mana, nanti kita juga
bicarakan, kita coba untuk cari yang terbaik untuk pendidikan putra-putri kita. Dan Bapak Ibu, mari sekolahkan putra-putrinya di sekolah Katolik, karena itu juga adalah sebuah tanggung jawab iman orang tua kepada putra-putrinya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jadi kan mubeng gitu ya. Lah saya dulu 19 tahun sampai 14 tahun yang lalu saya juga di SMA Pius. Murid pertamanya kayak nomor loyo Kang Buri kayak. Nah, Ayo itu kan lulusan Pius. Lalu ada Afrin, ada beberapa yang lain yang non Katolik juga ada. Jadi dulu sudah ada yang ke sana sebetulnya. Lalu kalau tadi dikatakan lulus SMA Pius masuk Stikom, silakan. Ke paling lambat tahun depan, Juli tahun depan, Stikom sudah menjadi universitas, bukan sekolah tinggi lagi. Kami sudah merencanakan besok Mei tanda tangan kerjasama untuk membuat sekolah tinggi ilmu komputer itu menjadi universitas. Itu nanti menjadi kesambung, menjadi sambung satu sama lain. Yang berikutnya bahwa di dalam pendidikan SMA Pius saya merasa, karena saya dulu termasuk yang nunggoni, tahun terakhir itu 30 jam seminggu ya. Pertama jadi guru agama, seminggu 12 jam ya, nggak salah ya, 12 jam. Lalu double BPBK jadi 18, terakhir tambah TIK jadi 30 jam. PNS 24 jam ya, aku malah 30 jam, kelebihan jam mengajar itu. Di sini ada juga Bu April sebagai kepala sekolah. Dulu saya pertama ngajar di SMA Pius, beliau ini masih wakil kepala sekolah. Kepala sekolahnya Bu Maria, kemudian Bu Maria pensiun, Bu April menjadi kepala sekolah, saya tetap di situ. Ketoknya paling suwi, tidak pindah-pindah. Semoga nanti Romo Juhas menyaingi saya lebih dari 5 tahun gitu ya. Ada banyak hal yang didapatkan di sana. Ada banyak hal pengalaman-pengalaman yang kalau mereka berkumpul lalu cerita banyak hal, ternyata apa yang dialami di SMA Pius sangat berguna bagi mereka. Selama masa pandemi kurang lebih 3 tahun ini justru menguntungkan, karena banyak kali saya diajak Zoom meeting dengan mantan-mantan SMA Pius. Betul yang dikatakan, ada yang di mana dan di mana, ada yang di Malaysia, ada yang macam-macam. Lalu kami sempat berkumpul, terutama itu angkatan terakhir yang saya ikuti, angkatan IPS-nya itu Singgah dan teman-teman, dan IPA-nya Ragil dan teman-teman. Itu, jadi memang punya banyak pengalaman. Maka silahkan nanti Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkenan bergabunglah ke sana. Romo Juhas akan menemani di sana. Pokoknya nanti 5 tahun. Dulu SMA Pius pernah ada Bapak Uskup minta saya tidak dipindah. Nanti juga begitu, diminta saja, jangan dipindah dulu. Ini beberapa hal berkaitan dengan SMA Pius. Maka terima kasih kehadiran teman-teman SMA Pius. Jujur ya Bapak Ibu, saya senang karena apa? Minimal kemuliaan rasa digeret wis melayu gitu loh. Coba nanti ini kemuliaan mau kan cepet. Kadang-kadang di sini saya menggem-menggem ya Pak Ari ya. Paling geret wong melayu-melayu kono rasa digeret melayu. Minimal dicontoh itunya dulu gitu. Kamu juga silakan duduk, saya ada beberapa pengumuman ini. Ya. Yang pertama, kegiatan donor darah akan diadakan besok Minggu jam tanggal 24 besok setelah misa Minggu pagi. Jadi yang sudah daftar maupun belum, silahkan bergabung dalam kegiatan sosial donor darah. Setetes darah Anda menyelamatkan manusia yang lain. Saya kepingin tapi tidak boleh karena tensinya mandan tinggi. Biasanya 170, 180, maka tidak boleh. Yang kedua, Paskahan anak-anak ini sekaligus salat diadakan besok Minggu tanggal 24 jam 4 sore. Bukan jam setelah misa pagi, bukan. Tabrakan donor darah, ngitung APP. Maka anak-anak yang kali ini biasanya sing gede sing ngalah. Kip diwalik, sing cilik sing kon ngalah. Jam 4 sore. Diundang kehadiran Bapak Ibu, kakak dan adik. Karena setelah misa, diawali misa, ada kegiatan. Kegiatannya apa? Tunggu besok, panitia yang akan mengumumkan. Yang ketiga, iki mandani sini-sini tapi kudu saya menjalankan tugas mengumumkan. Laporan keuangan. Jadi mandani sin wong di streaming duit pira wae diumum-umumna. Lingkungan 1 kartu beredar kembali 23 dari 37 yang beredar, Dharma baktinya 500.000, alka seminari pendidikan imam 255.000. Lingkungan 2 kembali 30 dari 40, Dharma baktinya 2.625.000, dana pendidikan imam 1.650.000. Lingkungan 3 kembali 42 dari 50 dengan dharma bakti 2.837.500 dan dana pendidikan calon imam 1.206.500. Lingkungan 4 kembali 28 dari 37, dharma bakti 860.000 dan dana pendidikan imam calon imam 330.000. Lingkungan 5, nah ini lihatin ini, kembali 21 dari 51,
Prihatin orang nanti 50%. Saya belum ngomong duitnya, tapi kembalinya di bawah 50% ya. Dharma baktinya, kalau nominalnya 2.620.000, dana pendidikan calon imam 1.170.000. Lingkungan 6, kembali 19 dari 23. Dharma bakti 1.195.000, dana pendidikan calon imam 620.000. Lingkungan 7, bagus, kembali 19 dari 20. Dengan nominal 1.145.000 dharma bakti, dana pendidikan calon imam 865.000. Stasi Kota Winangun, kembali 17 dari 23. Dengan dharma bakti total 375.000 dan dana pendidikan calon imam, ini hebat, lebih tinggi dari dharma baktinya 410.000. Stasi Sidoarjo itu kembali 20 dari 21, ini juga stasi yang hebat ini. Dharma baktinya 355.000 dan dana pendidikan imam 360.000. Stasi Petanahan memang sedikit, 2 kembalinya dengan total dharma bakti 110.000. Dan stasi Puring kembali 2 dengan dharma bakti total 250.000 dan dana pendidikan calon imam 25.000. Dengan demikian, dari 302 kartu yang beredar, yang kembali adalah 223 sepertiganya. Total dharma bakti 12.872.500 rupiah dan dana pendidikan calon imam 6.891.500 rupiah. Terima kasih atas mereka yang sudah memberikan dana-dana ini. Dan mulai Sabtu Minggu ini, yang merasa kesulitan pengembaliannya sudah disediakan kotak di belakang sana. Itu cukup untuk memasukkan, karena beberapa ada yang mengeluh, kami bingung mengembalikan kemana. Kembalikan ke kotak itu, nanti bendahara setiap minggu siang akan membuka kotak itu dan mengambilnya di belakang itu. Sekali lagi, nominal tentu sangat penting, tetapi saya mengharapkan prosentasenya itu juga ya paling tidak 65-70 lah ya persen. Anak kuliah itu kalau nggak sampai 80% tidak boleh ikut ujian. Nah ini, ya saya catatan saja lingkungan 5 mungkin perlu digalakkan lagi. Bukan ketua lingkungannya yang galak, tapi umatnya yang bersemangat untuk membantu terlibat dalam pembiayaan hidup menggereja. Itu beberapa pengumuman berkaitan dengan hidup menggereja. Sekarang saya mau mengajak kita nyanyi satu lagu, karena kita itu Minggu Kerahiman Ilahi. Saya tidak tahu, di sini tidak ada kelompok kerahiman ternyata. Saya tidak masuk kelompok kerahiman karena saya tidak punya rahim. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yang bisa ikut yuk nyanyi. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Ada tertulis di bawah poster itu, Jesus I trust in you. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Saudara sekalian, dengan mengandalkan Yesus sebagai pegangan kita, kita bersyukur atas semua yang sudah diberikan Allah bagi kita, juga bersyukur atas kebersamaan kita pada malam ini. Dan dengan penuh sukacita, marilah kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada